Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita langsung saja pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu pokok bahasan yang bagian dari metode analisis dalam analisis sosial budaya, yaitu metode dan teknik partisipatif. Sebelumnya kita mendiskusikan metode dan teknik kuantitatif, kemudian metode dan teknik kualitatif, dan kini pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif sebetulnya merupakan bagian dari pendekatan kualitatif. Ya. Banyak kajian-kajian kualitatif menggunakan atau merujuk pada teknik-teknik partisipatif untuk mengumpulkan data. Sekali lagi, untuk sekedar mengumpulkan data. Tetapi kalau kita bicara metode dan teknik partisipatif, sebetulnya bukan saja sekedar untuk mengumpulkan data, tetapi menganalisis, menganalisis, menggunakan data secara bersama, mengidentifikasi masalah dan merumuskan permasalahan yang terpilih dan diakhiri dengan mencari solusi secara bersama. Bahkan metode yang dikembangkan pun juga mengikuti irama, aspirasi atau cara-cara masyarakat. Itu perbedaannya dengan teknik analisis kualitatif konvensional yang kita pelajari dalam minggu-minggu lalu. Itulah gambaran umum dari teknik-teknik partisipatif. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita diskusikan dalam waktu yang singkat ini, yaitu pengkajian partisipatif, participatory rural appraisal, dipakai rural appraisal, tapi sebetulnya adalah ini bisa juga dilakukan di mana-mana, tidak terbatas pada daerah pedesaan. Hanya saja memang cara-cara yang merujuk pada perilaku orang desa. Dan yang ketiga adalah instrumen teknik partisipatif. Yang pertama, pengkajian partisipatif. Ada beberapa ketentuan dalam menyelesaikan dalam partisipatif, menggunakan teknik partisipatif, yaitu bahwa melibatkan masyarakat dalam proses pengolahan penataan ruang sejak perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang itu sendiri. Jadi kalau kita mau diskusi, mencari data, mencari masalah, merumuskan masalah, bukan mencari masalah ya. Kita harus persiapkan ruangannya dengan baik. Ya, Anda lihat gambar di situ, ya. Ada semacam fasilitator, setidaknya ada 2 orang, ya, agar bisa saling mengisi.
dua orang fasilitator ini biasanya dari keahlian atau disiplin yang berbeda atau mungkin perhatian berbeda, sehingga mereka saling bagi. Kemudian juga mungkin juga ada berbagai kelompok masyarakat, kategori-kategori sosial, misalnya ada kelompok tani, ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan, ada PKK dan lain sebagainya. Ini dalam rangka mencari masukan, karena yang kita persoalkan nanti adalah persoalan di komunitas itu, bukan persoalan pada kelompok tani, bukan persoalan pada PKK atau pada laki-laki atau perempuan semata. Karena itu duduk bersama dari berbagai pihak, termasuk fasilitator yang dari berbagai pihak, dengan alat-alat peralatan yang sudah disediakan. Teknik ini juga ya, berguna untuk melihat secara detail dan mendalam persepsi warga terhadap perubahan dalam membangun komunitas. Masyarakat memperoleh kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan menentukan tindakan dilakukan. Jadi berbeda dengan penelitian biasa, kualitatif biasa atau kuantitatif data. Setelah itu diskusi ulang, sudah mengambil pikiran-pikiran masyarakat, ide-ide masyarakat, baru mereka pulang. Warga ditinggalkan. Nah, dalam pendekatan partisipatif, tidak sekedar datang mengambil data, tetapi juga berkontribusi dalam membangun solusi dan bahkan pada tindakan penyelesaian masalah di lapangan. Ini beratnya penggunaan teknik partisipatif, karena kita sudah bicara soal data, soal analisis, soal masalahnya, soal perencanaan, dan pertanyaan dari masyarakat biasanya adalah kapan kegiatannya akan dilakukan. Karena itu dalam penggunaan teknik-teknik partisipatif untuk penelitian semata, untuk tesis, untuk skripsi, untuk karya ilmiah, perlu berhati-hati karena berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang orang sudah disuruh menyusun masalah, mencari solusinya lalu ditinggalkan. Ini nggak baik. Jadi harus jadi jalan keluarnya sebenarnya ya harus terbuka sejak awal bahwa saya menggunakan teknik-teknik sekedar untuk mengumpulkan data dan dengan persoalan di lapangan, tidak memberikan pemecahan atau membawa sesuatu bagi komunitas. Berikut participatory rural appraisal. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi ada komentar, silakan dicatat dulu, nanti disampaikan, didiskusikan. Nah, participatory rural appraisal sebetulnya bahasa Indonesianya mungkin penilaian desa secara partisipatif ya. Tapi bisa juga kita anggap penilaian ya, kehidupan sosial secara partisipatif. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi, menganalisis, mencari solusi, dan mengambil keputusan secara bersama berkenaan dengan sumber daya yang dimiliki komunitas. Jadi misalnya banyak lahan pertanian tapi tidak tergarap, itu milik masyarakat. Ini kan menjadi masalah bersama. Kalau tidak, sebagian menggarap, sebagian tidak, maka yang tidak digarap itu menjadi sumber hama. Kalau di kampung saya suka nanam jagung,
Kalau sebelahnya tidak tanam jagung tapi tidak digarap juga, itu menjadi sarang babi. Nah, hal-hal begini, kalau begitu bagaimana caranya? Marilah merencanakan penanaman secara bersama. Kita tahu persoalannya. Oh, ternyata masyarakat di sini enggan menanam jagung karena sering diserang oleh hama. Sering diserang oleh hama. Hamanya dari mana? Dari kebun teman-temannya yang tidak menggarap. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau lahan itu digarap bersama-sama? Ada masalah modal. Dari situlah peran kita sebagai fasilitator untuk mencari solusi. Bukan saja menemukan permasalahan, tapi juga solusi agar terjadi pertanian bersama, misalnya begitu. Sumber daya itu mencakup sumber daya alam, sumber daya sosial, ikatan-ikatan sosial, jejaring sosial, modal sosial, dan lain-lain. Jadi di sini menyangkut juga persoalan kesehatan, air bersih, pendidikan, sanitasi lingkungan, dan lain-lain sebagainya dalam rangka kepentingan publik. Jadi participatory rural repression ini sebetulnya adalah didesain untuk mengatasi permasalahan bersama di komunitas. Ya, per definisi tentu ada apa yang didefinisikan dengan permasalahan bersama di komunitas. Bukan untuk mendiskusikan semata. Instrumennya apa? Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah manusianya itu sendiri. Peneliti dan tineliti adalah orang, warga yang kita datangi, di mana kita mencari data. Nah, kalau di sini berarti instrumennya adalah kita sendiri yang sebagai dan warga yang ada di desa itu berikut institusi-institusi lokal yang ada di sana seperti RT, RW, PKK, desa, mungkin juga itu yang menjadi instrumennya. Itu yang utama. Ya. Nah, di sini disebutkan instrumennya apa? Ini sebetulnya Bapak nanti ditambahkan saja bahwa instrumen utamanya adalah manusianya, dalam arti pemrakarsa dan warga setempat dan institusinya. Nah, apa yang sering dipakai? Jadi ini ya. Kemudian warga dan fasilitas sebetulnya adalah pengguna, ya, pengguna daripada instrumen. Saya sebutnya yang kedua, ya, satu tadi manusianya, yang kedua peta desa, kalender musim, transek, diagram, bagan perubahan dan keturunan. Satu lagi instrumen sebetulnya di luar manusia yang tidak tercatat di sini adalah kerangka dasar tujuan atau semacam proposal rencana kerja kita sudah harus ada. Jadi manusianya, kita sebagai pemrakasa menyusun rencana kerja itu yang menjadi instrumen kita. Lalu rencana kerja kita itu kita diskusikan dulu dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kita punya kerangka diskusi yang sama sebelum ya menerapkan 5 teknik ini. Jadi saya sebut aja ini sebetulnya lebih pada yang tercantum di sini lebih pada tekniknya, sedangkan instrumen pokoknya tadi dua. Manusianya dalam arti pemrakasa dan warga, berikut institusinya, yang kedua adalah
rencana kerja kita persiapkan juga bersama masyarakat. Nah, ada beberapa alat di sini teknik. Ada peta desa, kalender musim, transit, diagram Venn, bagan perubahan. Ini bisa diperdalam di praktikum. Tapi yang penting di sini adalah mungkin ada pertanyaan. Kalau 1 atau 2 teknik saja boleh enggak? Peta desa dengan kalender musim saja boleh enggak? Maka jawaban saya adalah 1 alat ini bisa digunakan untuk mencari data apapun juga. Tampilkan peta desanya atau tampilkan kertas lebar, kemudian lakukan diskusi membuat peta desa, sehingga terbangun partisipasi, mana balai desa, mana sawah, mana kebun singkong, mana kandang ayam, mana fasilitas pemerintah desa, fasilitas umum itu ditampilkan semua. Tapi sebetulnya tidak terbatas pada itu. Yang kita maksudkan dengan teknik-teknik ini, peta, kalender musim, transit, dan lain sebagainya, ini semacam sarana saja untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya sambil bekerja. Membuat kalender musim bukan berarti target semata-mata mendapatkan kegiatan apa pada bulan, untuk memperdalam informasi, mencari informasi dan memperdalam kembali informasi yang kita dapatkan dan kita cari. Ya. Ini poinnya di situ. Ya, jadi saya ingatkan, instrumennya adalah manusianya dan kerangka kerjanya. Yang ini yang tercantum di sini adalah alat-alatnya yang 5 ini. Kalaupun ya, target kita dengan 5 alat ini kita harus pakai. Kalau pertanyaannya apakah harus seluruhnya, maka jawabannya adalah satu alat ini bisa digunakan untuk mencari informasi apapun juga. Yang kedua, setiap alat ini memiliki keterbatasan yang tidak bisa diperoleh. Data yang tidak bisa didapat akan didapatkan pada waktu melakukan kalender musim, menyusun kalender musim, atau pada saat melakukan diagram Venn. Jadi istilahnya ini agar bisa saling melengkapi. Tidak ada patokan baku, standar baku, bahwa dengan peta desa kita harus dapatkan informasi ini. Tidak. Dengan transit kita dapat ini bagian yang tidak terpisahkan lagi. Teknik-teknik yang lain yang mungkin tidak tercantum di sini adalah observasi, pengamatan, dan wawancara mendalam. Pengetahuan dan wawancara mendalam. Jadi ada 4 yang tidak tercantum, silakan dicatat, yaitu manusianya, kerangka kerjanya, in-depth interview, dan pengamatan.
Satu lagi yang tidak bisa terpisahkan dari semua itu adalah fokus grup diskusi. Fokus grup diskusi. Fokus grup diskusi. Diskusi kelompok yang terfokus. Biasanya bersamaan dengan pembuatan maksud begini, memang dalam proses melakukan transfer kalender muslim ini diskusi semuanya, tapi setelah data kita kumpulkan bersama, data itu tadi termasuk perumusan masalah, identifikasi masalah, kemungkinan kegiatannya apa, lalu kita diskusikan lagi untuk lebih memahami apa sih sebetulnya yang kita diskusikan hari ini atau saat ini. Itulah tugas FGD, fokus group discussion. Jadi memahami. Jadi di sini ada koreksi sedikit, mana instrumen, mana